Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitil kiram ajma'in wa nakhususan muallif hadil kitab Syekh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar Asy'iti rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulum fid darain wa ata'alana min barakatihi wa nakhususan li syekhina wa murabbi ruhina ila hadratihi nas'alukal afwa wal afiyah was salamata wal barakah syu'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik para sahabat semuanya yang berbahagia, kita bertemu kembali di channel saya untuk belajar bersama melalui jaringan media sosial. Kita lanjut membaca kitab Lubabul Hadis yang kemarin saya membaca dari awal, yang baru permulaan 40 bab. Yang sekarang mari kita baca dari awal, yaitu bab yang pertama adalah fi fadilatil ilmi wal ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wa nafa'ana bihi wa bi uluhu fid dharain amin. Al-babul awwalu utawi bab kang awal iku fi fadilatil ilmi, tetep ing dalem nerangaken keutamaane ilmu wal ulama ilan ulama. Hadis yang pertama dari bab yang awal, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, ya ibna Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin wa nadaruka ila wajhil alimi khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillahi wa salamuka alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Baik, kita baca hadis yang pertama. Qala dawu sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ibni Mas'udin, dawuh maring sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau ada penyebutan Ibnu Mas'ud itu berarti putra dari sahabat Mas'ud, yaitu namanya Abdullah. Maka walaupun di sini walaupun tulisannya Ibnu Mas'ud, tapi hakikatnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dawuh Nabi begini, ya bena Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, julu suka utawi lungguhe sira, julu suka utawi lungguhe sira atawa ndodoke sira, sa'atan ing dalam sesaat, fi majlisil ilmi ing dalam majlis ilmu, fi majlisil ilmi ing dalam tempat pelungguhan ilmu, la tamassu kang ora nyekel sira, la tamassu kang ora nyekel, orang gawa sapa sira, orang gawa kolaman ing pulpen,
Wala taktubulan orang nyatet sira, wala taktubulan orang nyatet sira harfan ing sehuruf iku khairun luwi bagus laka tumrap sira min itqi alfi raqabatin katimbang merdekaaken 1000 budak. Min itqi alfi raqabatin tanimbang saking merdekaken 1000 budak atau amat. Jadi hadis yang pertama mengenai keutamaan ilmu dan ulama, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, ya bana Mas'ud, wahai ibnu Mas'ud, julu suka sa'atan, dudukmu dalam sesaat, fi majlisil ilmi, di dalam tempat pelungguhan ilmu atau tempat pengajian lah. La tamassu qalaman, yang tidak membawa pulpen, alias berarti hadir secara ngaji kuping atau ngaji rotinan bagi para ibu-ibu yang seperti biasa ngaji pasaran. Wala taqtubu harfan, dan tidak menulis pun itu termasuk disebut di dalam hadis di sini, khairul laka min itqi alfi raqabatin, lebih baik, lebih utama daripada memerdekakan 1000 budak. Subhanallah, betapa mulianya, betapa agungnya keistimewaan orang yang bisa menghadiri majelis ilmu. Pak, ya kalau ngaji melalui jaringan sosial berarti kan tidak menghadiri pengajian, tidak mendatangi tempat majelis pengajian. Nah, karena pada masa-masa ini dikarenakan ya, ada himbauan dari pemerintah, ya, ada himbauan dari pemerintah untuk menghindari kerumunan, maka ya insya Allah walaupun kalian melalui jaringan media sosial, insya Allah lah termasuk tercatat dari orang yang menghadiri majelis ilmu yang disebutkan di dalam hadis di sini. Julu suka saatan, anggap saja kalian itu walaupun dari rumah ya melalui jaringan media sosial, anggap saja kalian itu duduk menghadiri majelis ilmu. Saatan, walau sesaat. La tamassu qalaman, andaikan kalian itu enggak membawa apa-apa ya, pulpen enggak membawa, buku enggak membawa, wala taktubu harfan, dan tidak menulis sedikit pun di dalam buku, itu termasuk disebut di dalam hadis di sini, khairul laka min itqi alfi raqabah, lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Subhanallah. Coba kalau kita bayangkan budak di zaman Rasulullah SAW, orang itu kalau ingin punya budak itu membayar ya, entah berapa dirham ya, berapa dinar untuk membeli budak. Dan si budak itu kalau ingin merdeka ya, itu harus membayar juga kepada orang yang mempunyai budak itu ya, berapa yang dia mau untuk membebaskan budak atau memerdekakan budak. Andaikan budak itu dimerdekakan dengan dirupiahkan itu berapa juta ya. Nah, itu satu budak amat itu dimerdekakan, andaikan dimerdekakan pada saat-saat ini, andaikan masih ada perbudakan ya, satu budak dimisalkan 100 juta. Nah, di sini perbandingannya orang yang menghadiri pengajian ya, walaupun tidak membawa alat tulis ya, hanya duduk mendengarkan, itu disebut di dalam hadis khairul laka min itqi alfi raqabah. Coba, subhanallah, bukan hanya 1-2 budak yang dimerdekakan, tapi 1000 budak
Masya Allah, andaikan budak itu berapa juta yang dinilai dengan rupiah, ya. Kalau disebut di sini 1000 budak yang dimerdekakan, maka subhanallah, pahala orang yang menghadiri majelis ilmu itu betapa banyaknya pahala yang kalau bandingkan dengan memerdekakan 1000 budak. Itu bagi yang bisa ikut duduk mendengarkan pengajian, ya, walaupun tidak membawa alat tulis, ya, untuk mencatat ilmu yang diajarkan. Wa nadruka utawi penyawang sira ila wajhil alimi maring wajah wong alim, utawi penglirike sampean ila wajhil alim maring wajah wong alim, wong sing mulang, iku khairun luwi bagus laka tumrap sira, luwi bagus min alfi farosin katimbang 1000 kuda. Pandangan atau penyawangan, ya, seorang murid, ya, yang sedang belajar memandang seorang guru, ya, walaupun satu pandangan, khairun itu lebih baik laka untuk kita min alfi farosin daripada 1000 kuda. Tasodak takang nyedekah nasiro biha kelawan 1000 kuda fisabilillah untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba betapa mulianya orang yang bisa duduk mendengarkan pengajian, ya, satu pandangan melihat orang alim itu dibandingkan dengan senilai 1000 kuda yang disedekahkan untuk di jalan Allah, itu perbandingannya lebih utama mendengarkan pengajian. Masya Allah, itu utamanya, ya, duduk sambil mendengarkan, ya, walaupun tidak membawa alat tulis, hanya cukup modalnya duduk dan mendengarkan apa yang disampaikan. Itu di sini di samping melebihi 1000 budak yang dimerdekakan dan 1000 kuda yang disedekahkan untuk di jalan Allah. Coba kalau kita aplikasikan, satu kuda yang bagus, yang mahal, yang termahal misalkan, ya, kuda yang termahal, yang kalau dikiaskan di zaman sekarang, kalau zaman dulu mungkin belum ada mobil, ya, kalau diaplikasikan dengan sekarang, satu kuda itu diganti dengan satu mobil Avanza. Nah, mobil Avanza itu kalau orang membeli yang baru keluar dari dealer itu ada yang 100 juta, ada yang 100 lebih. Ya, satu kuda itu diibaratkan kalau dirupiahkan 100 juta. Padahal di sini kalian duduk mendengarkan pengajian itu lebih utama daripada orang yang menyedekahkan 1000 kuda. Yang satu kuda kalau dirupiahkan 100 juta misalkan, berarti 100 juta dikali 1000 kuda. Subhanallah, itu betapa mulianya, ya, orang yang bisa mendengarkan pengajian, melihat atau memandang orang yang mengajar itu sudah mendapatkan pahala, ya. Maka jangan segan-segan kalian yang sedang mengikuti kajian kita, ya, untuk melihat, ya, nyawang kepada pengajar, ya. Silakan bagi yang mengikuti kami untuk melihat, ya, wajah-wajah yang mengulang agar supaya bisa mendapatkan pahala 1000 kuda, ya. Jangan pandang wajahnya
dinilai dari ketampanannya, maaf ya. Karena orang melihat wajah orang yang mengajar itu dilihat dari tampang dan wajahnya. Ini kalau andaikan yang mengulang itu orangnya nggak ganteng, gimana ya ini nasibnya? Ya, jadi orang yang memandang wajah orang alim itu dilihat dari segi kealimannya, ya, dari segi keilmuannya dan akhlaknya, bukan dari segi fisiknya. Nah, kalau dilihat dari segi fisiknya, kasihan pengajar pengulang yang wajahnya tidak terlalu ganteng. Ya, kalau yang ngajar ganteng sih nggak masalah. Ya. Kalau yang nggak ganteng kasihan. Ya, jadi orang yang memandang, orang yang mengulang itu apa? Bukan karena ketampanannya, tapi karena akhlak dan keilmuannya. Dan itu yang akan disebutkan di sini. Orang yang memandang orang alim atau orang yang mengajar satu kali pandangan itu akan lebih baik daripada menyedekahkan seribu kuda yang disodakohkan. Lah baik, saya teruskan. Wassalamuka utawi salame sira alal alimi ing atase wong alim iku khairun luwi bagus laka tumrap sira min ibadati alfi sanatin ketimbang saking ibadah ibadah sunnah 1000 tahun. Sekarang kalian uluk salam, ya, memberikan salam kepada orang alim. Misalkan kalau para ibu-ibu yang mendatangi pengajian, terus uluk salam kepada si pengajar, ya, datang masuk dengan uluk salam, assalamualaikum, terus dijawab oleh semuanya waalaikumsalam, dan itu sudah termasuk khairun, lebih utama min ibadati alfi sanatin, daripada ibadah sunnah, maksudnya ibadah sunnah 1000 tahun. Daripada ibadah sunnah 1000 tahun jengkelat-jengkelit, ya, memakan waktu, ya, menelan waktu yang cukup lama, itu akan bisa dikalahkan dengan kalian mengulurkan salam, memberikan salam kepada si alim. Ya, cukup dengan assalamualaikum ditujukan kepada si alim, maka itu akan membandingi, ya, atau bahkan mengungguli daripada ibadah 1000 tahun, yakni ibadah sunnah. Baik, kita teruskan lagi. Wa qala dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuhipun faqihun utawi wong alim fikih, wahidun kang siji, mutawarriun kang wirai, iku asaddu luyabot luyangel ala saitoni mungguwe setan. Jadi orang yang alim fikih, yang ahli fikih atau ngerti hukum syariat agama, satu orang alim mutawarriun kang wirai, sing wirai ku sing mengamalkan ilmunya, asaddu lebih berat alas syaitoni mungguwe setan min alfi abid mustahidin jahilin wariin. Jadi keutamaan orang alim, ya, orang yang punya ilmu itu akan sangat diberati oleh setan yang menggodanya, daripada setan menggoda orang yang ahli ibadah, seluruh waktunya ditujukan untuk ibadah, tapi dalam keadaan tak punya ilmu, ya, bodoh dengan ilmu, dibanding dengan orang yang alim yang punya ilmu. Maka pentingnya ngaji, pentingnya kita belajar di sini agar supaya kita menjadi orang yang alim, orang yang punya ilmu, orang yang berilmu, yang kalau sudah berilmu akan ditakuti oleh setan. Bahkan setan itu lebih takut menggoda satu orang alim yang mengamalkan ilmunya daripada menggoda 1000 orang ahli ibadah. 1000 orang ahli ibadah yang bersungguh-sungguh ibadahnya tapi tanpa ilmu,
itu akan ringan ya, dibandingkan dengan menggoda satu orang alim. Maka di sini perlu kita garis bawahi bahwa kenapa kok belajar ya, ngaji itu sangat diutamakan ya, sangat mulia, karena syarat daripada orang yang ditakuti oleh setan itu syaratnya adalah orang yang mempunyai ilmu. Orang yang bodoh walaupun dia rajin ibadah, rajin sedekah, rajin zikir, tapi nol besar dari keilmuannya, maka itu akan dianggap ringan oleh setan untuk digoda. Tetapi satu orang alim tapi karena wirai, orang yang alim itu mengamalkan ilmunya dengan wirai, menjauhi keharaman, bahkan menjauhi sesuatu yang tidak berguna, itu sangatlah berat bagi setan untuk menggodanya. Maka mudah-mudahan kita semua sambil mengisi kekosongan waktu di siang menjelang sore ini, mudah-mudahan kita semua diberi pengetahuan ya, ilmu yang mumpuni untuk menjaga diri kita agar supaya kita, amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan memberatkan bagi setan yang menggodanya. Kalau di bulan puasa itu katanya setan tidak menggoda. Itu ada yang mengatakan setan itu tidak menggoda, kaul yang mengatakan. Ada juga kaul walaupun di bulan puasa itu setan masih bisa menggoda. Maknanya begini, di bulan puasa itu setan dibelenggu. Artinya belenggu di situ, kita yang sedang berpuasa belenggulah dia, cancanglah dia. Artinya kalau cancanglah dia itu berarti ada sebagian yang tidak dicancang, berarti masih ada sebagian setan yang masih menggoda. Itu ada beberapa kaul yang mengatakan. Ada kaul yang pertama, setan itu ya semuanya dibelenggu, tapi buktinya para setan-setan itu ada yang berkeliaran walaupun di bulan puasa. Itu ya memang setan itu ada yang dibelenggu dan juga ada yang tidak ya. Maka yang harus kita perhatikan adalah tentang keilmuan seseorang. Jika keilmuan seseorang itu mumpuni, maka insya Allah akan bisa menjaga diri kita agar supaya kita dijaga ya, dari segala godaan, ujian ya, cobaan yang melanda di saat-saat ini. Apalagi saat ini lagi diuji oleh Allah berupa pandemi COVID-19 yang menggoncangkan keimanan seluruh dunia ya, orang lagi dilanda bencana keimanan yang lagi digoyah ya, dicambuk dengan penuh ujian dan cobaan. Tapi kalau kita disertai keilmuan kita yang mendalam, insya Allah keimanan kita akan bisa terjaga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsungkan saja teruskan hadis yang kita baca. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih menerangkan tentang keutamaan ilmu dan ulama ya. Fa fadlul alimi utawi keunggulane wong alim. Fadlul alimi utawi keunggulane wong alim alal abidi ngungguli ing atase wong ahli ibadah iku ka fadlil qamari kaya keutamaane rembulan Lailatul Badri ing dalam wengine tanggal purnama ala sairil kawakibi ngungkuli ngatasé sekarine piro-piro lintang. Jadi keutamaan orang yang mempunyai ilmu itu dibandingkan seperti halnya Rasulullah SAW itu mengungkapkan keutamaan orang yang alim alal abid. Ini bedanya ya. Abid itu ahli ibadah. Pokoknya abid ahli ibadah itu orang yang mengisi waktunya diisi dengan ibadah.
Ya, baik itu ibadahnya orang yang punya ilmu atau yang enggak punya ilmu, pokoknya ahli ibadah itu seluruh waktunya diisi dengan ibadah. Itu namanya ahli ibadah. Tapi belum tentu orang ahli ibadah itu alim, punya ilmu. Pokoknya orang yang getol dengan ibadah itu namanya ahli ibadah. Ya. Dan juga ada orang yang tidak terlalu banyak ibadahnya kalau dibandingkan orang yang mengisi waktunya itu padat dengan ibadah. Tapi orang alim itu kadang-kadang ya tidak seperti halnya orang yang ahli ibadah. Ibadahnya itu kadang-kadang ya misalkan nggak selalu sholat malam ya. Jangan dikira orang alim itu selalu sholat malam, enggak ya. Tapi bandingannya, walaupun orang alim itu enggak seperti ahli ibadah yang tiap malam jungkung ibadah, itu imbangannya itu masih unggul orang alim. Maka di sini Nabi berkata, fadlul alimi, utawi keutamaan orang alim, alal abid, ngungkuli ngatasé ahli ibadah iku kafadlil komari, kaya keutamaane rembulan nisbat ning cahaya padange Lailatul Badri ing dalam wengine tanggal purnama ala sairil kawakibi ngatasé sekarine piro-piro lintang. Mungkin kita bisa membedakannya, bisa membuktikan bahwa keutamaan atau keunggulan daripada rembulan yang di tanggal 14 itu, ini cahaya keterangannya itu akan lebih bersinar daripada lintang-lintang yang enggak terlalu bersinar. Itu perbandingannya kata Nabi Muhammad SAW, orang yang berilmu. Maka orang berilmu itu walaupun ibadahnya enggak serajin ahli ibadah yang bodoh, itu akan sangat unggul ya, karena dengan keilmuannya orang ahli ilmu itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di sini masih tentang keutamaan ilmu dan ulama. Wa qala dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuhipun Nabi, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtua. Man utai sapane ku intakola ngali sapa man liyata'allama, supaya krono arep nyento belajar sapa man ilman ing ilmu, sapane wong kang budal dari rumah. Perlune napa? Liyata'allama, krono arep belajar, liyata'allama karena arepan belajar ngaji dari rumah ya, keluar nuju arep belajar ngaji, ilman belajar ilmu. Maka di sini jawabnya ghufira lahu qabla ayyahtua, orang yang keluar menuju tempat pengajian itu akan dihapus dosanya qabla ayyahtua, sebelum kaki melangkah dosa sudah diapura oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan orang belajar. Maka ketika ada tempat pengajian ya, tempat belajar itu kalau bisa kalian ikut ya. Enggak bisa menghadiri secara langsung ya, secara live ya. Makanya kecerdikan para ulama pada zaman sekarang ini ya, dengan kecerdikannya memanfaatkan media-media sosial ya, agar jangan sampai umat itu terpengaruhi oleh isi-isi di dalam media itu ya. Maka kecerdikan para ulama, pengajian ya, walaupun tidak secara langsung di tempat, maka melalui media jaringan sosial, baik melalui Facebook ataupun melalui YouTube atau melalui Twitter ya, itu insya Allah lah ya, akan bermanfaat bagi kita semua, yang tidak menafikan pahala orang yang statusnya belajar. Tetap kalian itu walaupun jauh ya, walaupun jauh di mata akan tetapi dekat di hati.
Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan pahala yang begitu besar, pahala orang yang bisa mendengarkan pengajian. Amin amin ya robbal alamin. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan, atas segala kekurangan baik secara bacaan, pemaknaan, baik secara pemahaman. Atas segala kekurangan kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.